Bapa Surgawi, berilah telinga kami mendengar, hati kami merespon dengan sukacita firman yang akan diberitakan, dan seluruh tubuh kami dapat melakukannya dalam hidup sehari-hari. Sertai hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasannya, sehingga ketika menyampaikan sabda-Mu, biarlah kehendak-Mu saja yang dinyatakan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita membuka Injil Matius pasal 12 ayat 9 sampai dengan 14. Saya akan membacakan untuk kita semua Injil Matius pasalnya yang ke-12 ayat 9 sampai dengan 14. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Sampai di sana, yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Dalam setiap komunitas masyarakat pasti ada aturan. Aturan itu bisa dipandang dalam berbagai macam sudut pandang. Ada yang melihatnya aturan itu sebagai sesuatu yang menghambat. Saya mau begini, tidak boleh. Saya mau begitu, aturannya melarang saya. Saya mau mengekspresikan kebebasan saya, ternyata di situ mentok. Karena orang lain juga bisa terganggu. Nah, karena itulah manusia mendambakan sebuah ketertiban dan aturan ini digunakan. Tapi ada yang melihatnya dalam sudut pandang ini membatasi, membebani. Dan yang lain melihat aturan itu adalah sebagai sebuah tatanan yang menolong kita. Menolong untuk hidup lebih baik. Menolong hidup untuk lebih toleran dengan yang lain. Untuk menjaga kebebasanku supaya tidak mengganggu kebebasan kemerdekaan orang lain. Sabat adalah hukum Tuhan. Dalam Taurat, hari Sabat ini diperintahkan oleh Tuhan untuk manusia beristirahat. Sama seperti Tuhan setelah menciptakan segala sesuatunya juga beristirahat. Namun di kemudian hari, hukum ini ternyata
dibuat rinciannya. Bahwa yang dimaksudkan beristirahat, yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, ada begitu banyak aturan-aturan yang melarang orang melakukan ini dan itu, yang melarang orang bekerja, bahkan akhirnya melarang orang untuk melakukan perbuatan baik, untuk menolong sesamanya. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan itu dianggap sebagai sebuah pekerjaan. Karena masih bekerja berarti tidak menghormati hari Sabat, hari istirahat itu. Maka orang-orang yang melanggarnya itu patut mendapatkan sanksi. Jadi sekarang Sabat yang tadinya adalah untuk istirahat manusia, mendekatkan diri juga kepada Tuhan, sekarang membebani begitu rupa. Nah, dalam dialog Yesus dengan orang Farisi yang hari ini pagi ini kita baca, teks Injil ini memperlihatkan hal yang sama, bahkan tragisnya dipakai sebagai cara untuk orang Farisi bisa mempersalahkan, mencobai untuk menjerat Yesus dengan pelanggaran Sabat ini. Sebelumnya memang juga sudah terjadi di ayat 1 sampai dengan ayat 9, ayat 8. Ketika murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Nah, pertanyaannya adalah untuk menjebak Yesus ini, bolehkah manusia sesamanya itu menyembuhkan orang pada hari Sabat? Bolehkah itu dilakukan? Saudara-saudara, ya, mereka orang-orang Farisi yang mau mencoba menjebak Yesus ini sudah punya jawabannya tentu. Mereka sudah tahu kesepakatan mereka, kalau dibolehkan menyembuhkan pada Sabat itu, maka sudah cukup untuk menghukum. Tentu mereka punya dalil juga. Kalau Tuhan masih berkenan orang ini sembuh, besok saja datang lagi. Bukan pada hari Sabat. Hari Sabat kan untuk istirahat. Saudara-saudara, pada masa kini ada juga orang yang menerapkan aturan seperti itu. Dulu saya punya teman kuliah yang sudah dokter, bahkan dokter spesialis. Dia ngambil kuliah lagi teologi dan mau jadi pendeta. Dia bercerita bahwa punya teman seorang dokter juga. Dan dia mengatakan, dokter itu memang saklek istilahnya. Hari Sabatnya bukan hari Sabtu, tetapi hari Minggu. Jelas-jelas ada orang yang membutuhkan pertolongan. Ada orang sakit datang kepadanya. Dia mengatakan nggak bisa. Saya nggak bisa menolong. Karena ini hari istirahat, hari saya beribadah. Nanti besok saja datang lagi. Nah, saudara-saudara, ketika ditanya, nah gimana sikapmu itu? Bagaimana dengan sumpah doktermu? Bahwa engkau harus menolong orang yang sekarat. Dia mengatakan, kalau Tuhan masih menghendaki dia hidup, masih menghendaki dia sehat lagi, dia akan bertahan sampai besok. Besok saja dia akan datang lagi. Saya bayangkan mungkin juga orang-orang ahli Taurat, orang Farisi itu punya selalu jawaban itu. Kalau Tuhan masih menyayangi dia, masih mengasihi dia, pastilah dia akan bertahan sampai besok. Besok dia akan datang dan silahkan untuk menyembuhkan sebebas-bebasnya. Saudara-saudara, namun Tuhan Yesus
punya jawaban lain, ya. Punya jawaban lain yang itu semua juga sudah dilakukan oleh mereka, orang-orang Yahudi pada umumnya. Yesus mengatakan dalam ayat 11, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Seolah-olah Yesus mau menunjukkanlah kamu sendiri dengan hewan peliharaanmu, kurang lebih dengan asetmu itu, dengan hartamu itu, kalau terjebak dan celaka, meskipun pada hari Sabat kamu tolong juga kan? Tidak membiarkannya. Yesus menganalogikan domba yang pada waktu itu adalah aset kekayaan mereka. Kamu bersikap seperti itu. Kamu bisa mengangkatnya, menolongnya pada hari itu hari Sabat. Nah, ini apalagi manusia yang seharusnya kamu lihat manusia itu lebih berharga. Maksudnya bukan berarti Yesus kemudian tidak menghargai ternak, domba, kambing itu. Tapi pandangan mereka terhadap itu adalah ini adalah aset. Ini adalah kekayaan mereka. Terhadap itu kamu bersikap menyelamatkannya, tetapi terhadap sesama manusia masa membiarkannya ia sakit. Nah, saudara-saudara, dengan jawaban itu sebetulnya mereka tidak bisa lagi untuk membantah. Mereka juga melakukan. Jadi hukum di sini adalah seperti orang oportunis. Kalau yang baik itu mereka gunakan. Kalau sesuatu yang bisa menyerang orang lain, mereka gunakan juga. Kan hukum juga sama ya. Di mana saja juga ada orang yang memperlakukannya seperti itu. Kalau menguntungkan pakai hukum, ya ia akan bicara dengan hukum itu. Tapi kalau mau bisa berkelit dengan hukum, hukum itu dipakai juga untuk menguntungkan dirinya. Nah, Yesus tidak mau tahu dengan argumen mereka. Kemudian Yesus memegang, menyentuh. Besok kita akan bicara tentang menyentuh. Memegang tangan orang itu yang mati sebelah itu. Lalu kemudian ia memulihkan, menyembuhkannya. Dari sini kita bisa belajar ya. Ketika Yesus menolong orang itu, ada risiko yang harus ia pikul. Pertama-tama adalah ia akan dicap sebagai orang yang melanggar hukum Sabat. Maka pada bagian akhir ayat yang tadi kita baca, mereka sekongkol akan membunuh Yesus dengan cukup pelanggaran melanggar Sabat. Itu risikonya. Yang kedua dengan menyentuh itu, ya mungkin bisa jadi yang disentuh itu entah ada penyakit apa dan seterusnya. Tapi Yesus mau memulihkannya. Disinilah Yesus memberikan contoh bahwa hukum itu seharusnya menolong orang, memberdayakan orang, bukan membatasi tindakan berbuat baik. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, dalam hukum keagamaan, banyak juga hal-hal yang seringkali orang berkelit di situ. Kita membantu orang, kita diminta mengasihi orang, ada ayatnya, terutama saudara-saudara seiman. Lalu kita membatasi perbuatan baik kita. Mestinya tidak demikian. Ketika Yesus menolong, membantu orang, memulihkan orang, dia tidak pernah tanya, lu masih Yahudi atau bukan? Kamu Samaria atau bukan? Bangsa asing atau bukan? Yang Yesus lakukan adalah betul-betul mencurahkan perhatiannya, kuasanya untuk memulihkan. Demikian pula dengan kita. Menolong sesama manusia itu adalah sebuah bukan lagi kewajiban mestinya.
yang mengalir begitu rupa ketika Anda dan saya percaya pada Kristus. Yang Yesus lakukan, yang Yesus contohkan adalah seperti itu. Maka di dalam diri kita mengalirlah seperti itu. Bahwa kita bukan lagi diminta untuk wajib dan seterusnya, tapi sudah naturnya begitu. Orang yang percaya kepada Kristus akan mengerjakan apa yang dilakukan oleh Kristus. Memulihkan, menyembuhkan, dan tidak lagi dibatasi oleh hukum-hukum tadi. Kalau hukum itu menghalangi, Yesus memberikan contoh, sabat untuk manusia, bukan manusia untuk sabat. Biarlah kita boleh meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menolong orang, tidak membatasi diri, apalagi memakai hukum sebagai benteng, alasan bahwa kita tidak mau menolong orang. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin.